Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, selalu menikmati akan keadaan kita, selalu bersyukur atas apa yang telah kita nikmati, dan tak lupa jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktunya. Oke, baik, untuk kali ini berjumpa kembali dengan Bunda Endang. Kita akan belajar tematik 6, tema 1, masih pada subtema 1, yakni pembelajaran 3 sampai dengan pembelajaran 4 pada hari Rabu 22 Juli 2020. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa sih perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu? Yuk kita pelajari bersama. Perkembangbiakan vegetatif yaitu cara tumbuhan menghasilkan individu baru tanpa melalui pertemuan sel jantan dan sel betina. Cara perkembangbiakan ini disebut juga sebagai perkembangbiakan tak kawin. Nah, kembali lagi pada materi sebelumnya, kita belajar tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif berbeda dengan generatif, walaupun tujuannya sama, yaitu menghasilkan induk atau keturunan baru. Kalau vegetatif yaitu perkembangbiakan tak kawin, kalau generatif perkembangbiakan dengan kawin. Kenapa? Karena ada pertemuan antara sel jantan dan sel betina. Nah, bagaimana Bunda melakukan perkembangbiakan vegetatif ini? Kok bisa tanpa adanya sel jantan dan sel betina menghasilkan individu baru? Mari kita pelajari bersama. Sebelumnya kita harus mengenal dulu jenis perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Perkembangbiakan vegetatif alami. Alami artinya apa? Secara alamiah, bawaan dari sifat induk, yaitu dengan berupa umbi, geragi, rizoma, spora, ataupun tunas. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan, artinya tumbuhan tersebut berkembang biak dengan buatan manusia, yaitu dengan cara stek, cangkok, okulasi, enten, runduk, dan kultur jaringan. Nah, dari dua jenis perkembangbiakan vegetatif ini tentunya baik alami ataupun buatan, kalian mungkin pernah mendengar kata-kata yang sudah Bunda sebutkan, namun mungkin belum mengerti gambarannya seperti apa sih. Yuk kita simak bersama. Perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama yaitu umbi. Perkembangbiakan vegetatif alami pada umbi dibedakan beberapa macam. Yang pertama yakni umbi lapis. Umbi lapis disebut juga dengan bulbus, merupakan bagian tumbuhan berupa batang yang berada di dalam tanah. Bentuk umbi lapis merupakan modifikasi daun, yaitu lapisan daun berdaging sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Bagian daun terluar, mengering dan membentuk sisik yang melindungi daun tebal dan berdaging di sebelah dalam umbi. Dari sela-sela daun tersebut akan tumbuh mata tunas yang bisa disebut siung. Bila tunas tumbuh akan berbentuk individu baru. Contohnya yakni pada tumbuhan bawang merah, bawang putih, bawang bombay ataupun bakau. Nah, ini contohnya umbi lapis. Kalau kalian pernah mengupas bawang merah, pasti saat kalian iris di dalamnya ada beberapa lapis. Ini namanya umbi lapis. Yang berikutnya yaitu umbi batang. Umbi batang biasa disebut juga dengan tuber, yakni batang yang tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Umbi batang mempunyai mata tunas yang akan tumbuh membentuk individu baru. Cara menghasilkan individu baru dari tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang hanya cukup mengubur atau menanam jenis tanaman tersebut pada tanah. Contoh tumbuhannya yaitu ubi jalar dan kentang. Berikut contoh-contohnya. Di sini ada ubi jalar,
ada kentang atau ada entek juga ya di situ. Ada juga ini batang singkong. Berikutnya umbi akar. Umbi akar. Akar adalah tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya, sehingga untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini hanya perlu menanam bagian tubuh tumbuhan berupa batang. Contoh, wortel, bengkoang, ketela pohon, dan bunga dahlia. Berikut contoh umbi akar. Berikutnya yaitu dengan cara geragi. Geragi atau yang biasa disebut dengan stolon merupakan batang yang tumbuh merambat di atas tanah. Bagian inilah yang berperan dalam membentuk individu baru pada beberapa jenis tanaman. Bagian geragi yang menyentuh tanah akan membentuk tunas dan akar pada setiap ruas yang dimilikinya. Tumbuhan baru tersebut tetap berhubungan dengan induknya, tetapi tidak tergantung tumbuhan induknya. Selanjutnya, tumbuhan baru yang berbentuk dapat menyerap zat hara dan melakukan fotosintesis sendiri tanpa tergantung dengan induknya. Sehingga jika individu baru tersebut dipisahkan dari induknya, dapat tumbuh menjadi individu baru sendiri. Contohnya, stroberi, rumput laut, pegagan, dan arbai. Berikut contoh tumbuhannya. Berikutnya yaitu akar tinggal atau rizoma. Rizoma lebih dikenal masyarakat sebagai rimpang atau akar tinggal. Bagian tumbuhan rizoma merupakan modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas. Dari sinilah akan terbentuk akar baru dari ruas-ruasnya. Contoh akar tinggal yakni jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Contoh rempah-rempah. Berikutnya spora. Spora merupakan perkembangbiakan tumbuhan berikutnya, di mana alat perkembangbiakannya terletak pada sebuah kotak penampang spora yang disebut dengan sporangium. Kumpulan kotak spora akan membentuk sorus yang biasanya terletak di bagian tepi bawah daun. Bentuk sorus berupa bintik-bintik kecoklatan. Individu baru dengan perkembangbiakan menggunakan spora dapat terbentuk saat spora pecah dan jatuh di tempat yang cocok. Contohnya tumbuhan paku, jamur. Berikutnya tunas. Tunas adalah perkembangbiakan individu baru yang tumbuh dari tumbuhan induknya. Individu baru yang dihasilkan melalui tunas biasanya tumbuh di samping induknya. Selanjutnya, individu-individu baru yang berkembang biak melalui tunas akan membentuk rumpun. Munculnya tunas individu baru berasal dari bagian tumbuhan di dalam tanah. Contoh, pisang, bambu, pinang, dan tebu. Berikutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan. Contoh beberapa bentuk perkembangbiakan vegetatif buatan diantaranya yakni yang pertama stek. Cara menghasilkan individu baru melalui stek berasal dari akar tumbuh dari batang yang ditanam. Kelebihan dari cara ini adalah pertumbuhan dan pembungaan lebih cepat. Sedangkan kelemahan adalah tidak dapat dilakukan pada tanaman besar. Biasanya cara perkembangbiakan ini digunakan untuk tanaman bunga dan singkong. Contohnya yakni pada singkong, mawar, melati, dan bougainville. Nih cara menyetek. Cukup diambil batangnya baru ditanam. Yang kedua yakni cangkok. Konsep dari perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cangkok adalah menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Melalui akar tumbuh dari batang tanaman tersebut, kemudian dapat diperoleh tanaman baru. Sifat dari keturunan yang dihasilkan adalah sama dengan induk. Kelebihan dari metode perkembangbiakan ini adalah membutuhkan waktu yang tidak lama.
Namun, kelemahan dari perkembangbiakan ini akan menghasilkan tumbuhan dengan akar kurang kuat. Contoh, yakni mangga, jambu air, dan rambutan maupun tumbuhan-tumbuhan lain berbatang kayu. Berikutnya, tempel atau okulasi. Okulasi atau menempel adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari okulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman, sehingga akan mendapatkan tanaman yang sifatnya lebih baik dari induknya. Nah, contoh okulasi, semua jenis tanaman yang berbatang keras atau padat. Berikutnya, sambung atau enten. Mengenten atau sambung pucuk sering disebut juga sebagai kopulasi. Konsep dari mengenten adalah menyambung batang dengan varietas yang sama. Proses dilakukan adalah menghasilkan tanaman baru melalui cara penggabungan batang bawah dan batang atas. Jenis tanaman yang dikembangkan melalui mengenten berasal dari dua jenis tanaman berbeda, namun dalam satu keluarga. Tujuan dari mengenten adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari induknya. Contohnya, terung dengan tomat, mangga dengan durian, yakni tanaman yang berbeda tapi masih dalam satu keluarga. Jadi menyambungkan. Berikutnya, runduk. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan merunduk dilakukan dengan menumbuhkan akar dari batang yang ditanam atau dirundukkan ke dalam tanah. Tumbuhan yang dikembangbiakan dengan cara merunduk harus memiliki cabang atau ranting yang panjang. Cara merunduk dilakukan dengan membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah dan ditimbun dengan tanah. Bagian cabang atau ranting yang tertimbun tanah tersebut akan tumbuh akar. Setelah akar cukup kuat, maka batang yang menghubungkan dengan tanaman induk dapat dipotong. Sifat anakan yang terbentuk dengan cara ini sama dengan induknya, namun membutuhkan waktu yang lebih cepat. Kelemahan dari cara ini tidak bisa dilakukan untuk tanaman besar. Contohnya yakni melati, kangkung, apel, dan alamanda. Nah, berikut contoh tumbuhan dengan cara perkembangbiakan vegetatif merunduk. Terakhir, yaitu dengan cara kultur jaringan. Apa sih kultur jaringan itu? Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri, tumbuh menjadi tanaman lengkap kembali. Nah, cara perkembangbiakan ini termasuk cara perkembangbiakan yang modern ya, karena alat-alatnya juga modern. Mungkin tidak bisa kita praktekkan pada jenjang SD maupun SMP dan hanya bisa dipraktekkan pada jenjang SMA atau mungkin perguruan tinggi. Karena alat-alatnya cukup banyak ini yang diperlukan untuk kultur jaringan. Nah, berikut contoh kultur jaringan. Dari suatu sel dikembangkan dalam bentuk media aseptik, semua harus steril, jadi tidak boleh ada bakteri sehingga akan tumbuh indukan baru. Nah, sekarang tugas pertama. Buatlah eksperimen atau percobaan dari perkembangbiakan vegetatif, baik vegetatif secara alami maupun vegetatif secara buatan, masing-masing satu contoh, dan foto hasilnya. Amati hasil percobaan kalian dan rawatlah seperti ayah dan bunda merawat kalian. Sebagaimana karena makhluk hidup ini adalah makhluk ciptaan Allah. Pembelajaran berikutnya yakni bahasa Indonesia. Ayo membaca. Nih, ada bacaan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan, yakni pada halaman 45. Nanti bisa kalian baca. Pada suatu bacaan di atas, Bunda akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan paragraf. Paragraf adalah bagian dalam suatu karangan yang mengandung satu gagasan pokok atau pikiran utama dan beberapa gagasan atau pikiran penjelas.
Paragraf merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Nah, dari mana bisa disebut dengan paragraf? Ini contohnya. Bisa disebut dengan paragraf apabila baris pertama ditulis agak menjorok ke dalam atau lebih ke dalam. Nah, ke dalamnya berapa senti Bunda bisa diperkirakan, bisa 5 cm ataupun 7 cm atau 4 cm. Terserah kalian. Nah, dalam satu garis, pada garis pertama yang lebih ke dalam ini disebut dengan satu paragraf. Berikutnya, tugas 2. Tulislah ide pokok pada paragraf 1 sampai dengan paragraf 4 pada bacaan dalam slide 19, yakni buku paket tematik 6 tema 1 halaman 45. Ingat, tulis ide pokoknya saja. Pembelajaran berikutnya yaitu PPKN. Kita di sini dalam PKN akan mempelajari tentang nilai-nilai sila ketiga, di mana pengamalan nilai-nilai Pancasila dari seluruh sila-sila Pancasila sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya, yakni nilai-nilai sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, simbol persatuan terdapat pada lambang pohon beringin dengan latar belakang putih. Pohon beringin berlambangkan negara Indonesia sendiri. Pada dasarnya, pohon beringin adalah pohon yang besar dan tinggi, serta memiliki daun yang lebat yang digunakan untuk berteduh oleh rakyat Indonesia. Selain itu, terdapat akar pohon beringin yang diibaratkan sebagai semua suku di Indonesia. Meskipun terdapat banyak cabang akar, tetapi akar-akar tersebut tetaplah bersatu untuk membangun pohon beringin agar tetap berdiri tegak. Meskipun di Indonesia terdapat berbagai suku dan budaya, namun persatuan tetap dijunjung tinggi agar Indonesia dapat berdiri kokoh sebagai negara kesatuan. Dalam sila persatuan yang berbunyi Persatuan Indonesia, terdapat beberapa nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari, yaitu: pertama, menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah. Kedua, memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Ketiga, cinta kepada tanah air Indonesia. Keempat, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Dan kelima, berjiwa patriotisme dimanapun berada. Nah, beberapa nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari tersebut bisa kita amalkan baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Begitu juga dengan lingkungan sekolah. Nah, demikian yang Bunda jelaskan untuk hari ini. Jika ada yang kurang paham, bisa hubungi Bunda. Terima kasih. Miss you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.